Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MLV dengan NIM 3824029. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan menganalisis kesalahan ejaan di dalam satu artikel yang berjudulkan pentingnya strategi marketing di era digital. Baik teman-teman, langsung saja kita analisis di kesalahan ejaannya ya di paragraf pertama. Judulnya yaitu pentingnya strategi marketing di era digital. Baik, saya akan langsung bacakan paragraf pertama ya, serta langsung kita analisis kesalahan ejaan dari artikel ini. Baik, langsung saja saya bacakan. Dewasa ini, bisnis yang ingin tetap kompetitif harus mengutamakan strategi marketing yang efektif. Nah, di sini sudah dapat dua kesalahan ejaan. Seharusnya yang pertama itu kompetitif. Seharusnya tulisannya itu kompetitif. Terus yang kedua itu strategi. Nah, seharusnya tulisannya itu strategi. Nah, jadi kompetitif harus mengutamakan strategi marketing yang efektif. Lanjut, dengan perkembangan teknologi, konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi melalui berbagai platform digital. Nah, ada lagi nih kesalahannya, yaitu di penulisan melalui. Seharusnya melalui berbagai platform. Nah, untuk platformnya ini ada salah juga nih, yaitu huruf T-nya 2. Seharusnya platform itu huruf T-nya 1, yaitu melalui berbagai platform digital. Lanjut, saya bacakan. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dalam menargetkan audiens mereka. Nah, ada lagi nih kesalahan di paragraf pertama yang terakhirnya gitu. Inovatif, seharusnya di sini kan tulisannya inovatif F kan. Seharusnya F-nya itu diganti dengan huruf V. Jadi inovatif dalam menargetkan audiens mereka. Nah, jadi untuk di paragraf pertama ini kita sudah dapat 5 kesalahan penulisan kata. Nah, lanjut, kira-kira kita lanjut di paragraf kedua. Kira-kira di mana lagi nih kesalahannya? Oke, teman-teman, lanjut kita di paragraf kedua ya. Langsung saja saya bacakan. Salah satu kunci keberhasilan adalah memahami algoritma media sosial. Nah, jadi sudah dapat satu kesalahan di paragraf kedua ya. Ini yaitu sosial. Di sini di artikelnya tulisannya sosial. Seharusnya tulisannya sosial. Jadi kita hilangkan huruf Y-nya. Jadi algoritma media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lanjut. Selain itu, menyusun konten yang relevan dan engaging juga berperan penting. Tanpa perencanaan yang matang, anggaran marketing yang digunakan bisa terbuang percuma. Nah, jadi ada lagi kesalahannya di paragraf kedua, yaitu di penulisan kata anggaran. Nah, jadi seharusnya tulisannya itu anggaran, jadi huruf G-nya itu harusnya 2. Nah, di dalam artikel ini kan tulisan G-nya 1, seharusnya 2. Jadinya anggaran marketing yang digunakan bisa terbuang percuma. Nah, jadi di paragraf kedua ini kita sudah dapat 2 kesalahan ejaan ya. Nah, lanjut kita di paragraf ketiga. Kira-kira berapa nih kesalahan, berapa penulisan nih kesalahan ejaannya? Yuk, mari kita lihat. Oke, teman-teman, lanjut kita analisis kesalahan ejaan di paragraf ketiga. Langsung saja saya bacakan. Namun, meski strategi digital semakin populer, penting untuk tidak mengabaikan pendekatan konvensional seperti word of mouth,
Penjangkauan personal kepada pelanggan masih menjadi faktor yang menentukan. Nah, di sini kita dapat satu kesalahan ya di paragraf ketiga, yaitu tulisannya masih. Kurang huruf ya, seharusnya masih menjadi faktor yang menentukan. Nah, kita udah dapat satu kesalahan di paragraf ketiga. Lanjut di paragraf keempat. Saya bacakan, dengan menggabungkan berbagai metode marketing, bisnis dapat menjaga eksistensinya di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, teman-teman, di paragraf keempat ini tidak ada ya kesalahan ejaan. Jadi, teman-teman, dari beberapa yang dibacakan tadi ya, kita sudah tahu di mana kesalahan ejaan di artikel ini. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan kata ejaannya yang benar. Nah, mari kita lihat teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah analisis ya kesalahan ejaannya. Terdapat 3 paragraf ya, kita analisis kesalahan ejaannya. Nah, kali ini saya akan tampilkan artikel dengan kata ejaan yang benar. Nah, dengan judulnya yang sama ya. Ini kita udah saya perbarui dan ya, insya Allah di sini tidak ada kesalahan ejaan lagi. Baik, saya akan bacakan. Untuk dewasa ini, bisnis yang ingin tetap kompetitif harus mengutamakan strategi marketing yang efektif. Dengan perkembangan teknologi, konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi melalui berbagai platform digital. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dalam menargetkan audiens mereka. Salah satu kunci keberhasilan adalah memahami algoritma media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selain itu, menyusun konten yang relevan dan engaging juga berperan penting. Tanpa perencanaan yang matang, anggaran marketing yang digunakan bisa terbuang percuma. Namun, meski strategi digital semakin populer, penting untuk tidak mengabaikan pendekatan konvensional seperti word of mouth. Penjangkauan personal kepada pelanggan masih menjadi faktor yang menentukan. Dengan menggabungkan berbagai metode marketing, bisnis dapat menjaga eksistensinya di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, teman-teman, di analisis ini alhamdulillah ya, tidak ada kata ejaan yang salah lagi karena sudah kita perbarui. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan dari artikel ini, yaitu di era digital ini strategi marketing menjadi elemen penting bagi kesuksesan bisnis. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, perusahaan harus memanfaatkan platform digital seperti media sosial, website, dan e-commerce untuk menjangkau audiens secara lebih efektif. Strategi digital memungkinkan perusahaan yaitu meningkatkan jangkauan pasar melalui platform digital yang luas. Terusnya personalisasi pengalaman konsumen sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Seterusnya, analisis data secara real time membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Terus efisiensi biaya karena pemasaran digital seringkali lebih hemat dibanding metode tradisional. Nah, perusahaan yang tidak mengadaptasi strategi marketing digital berisiko tertinggal dari pesaing yang lebih inovatif. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk terus mengikuti tren teknologi dan mengintegrasikan strategi pemasaran digital sebagai bagian dari rencana bisnis mereka. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil analisis dari artikel dan inilah kesimpulannya. Terima kasih atas tontonannya. Saya MLV, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi keberuntungan lah bagi kita. Oke, saya MLV pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.